Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua, adik-adik mahasiswa? Semoga sehat selalu ya hari ini. Oke, jadi untuk hari ini merupakan perkuliahan kita untuk pertemuan ke-14 ya. Oke, jadi untuk perkuliahan kita hari ini terkait dengan mata kuliah statistika dasar, jadi tema yang akan kita angkat untuk kita pelajari pada perkuliahan kita hari ini yaitu tentang distribusi chi-square ya. Oke, jadi untuk yang pertama ini kita bahas dulu pendahuluan tentang distribusi chi-square ya. Jadi apa sih sebenarnya fungsi dari distribusi chi-square ini? Nah, kalian bisa lihat pada slide bahwa pada kasus sampel independen, uji chi-square atau uji chi-kuadrat itu biasanya digunakan untuk menguji ada tidaknya perbedaan proporsi di antara dua kelompok atau lebih, atau ada tidaknya hubungan antara dua variabel ya. Jadi itu syaratnya untuk menggunakan uji chi-square ini ya. Nah, untuk spesifikasi dari distribusi uji chi-square ini sendiri ada dua syarat ya. Jadi kita baru bisa melakukan uji chi-square ketika dia memenuhi dua syarat ini ya. Jadi yang pertama itu datanya itu merupakan data nominal ya. Kemudian yang kedua, datanya itu disusun dalam bentuk tabel kontingensi baris kali kolom ya. Jadi yang data nominal ini kita ketahui sendiri bahwa jenis data secara umum itu ada 4 ya. Ada data nominal, kemudian ada data ordinal, kemudian ada data rasio, dan ada data interval ya. Jadi yang termasuk data nominal itu misalnya jenis kelamin ya, jenis kelamin laki-laki, perempuan ya. Kemudian apalagi yang termasuk golongan darah. Golongan darah juga masuk data nominal ya. Jadi ada golongan darah A, golongan darah B, golongan darah AB, kemudian ada golongan darah 0 ya. Kemudian untuk yang data ordinal, yang masuk data ordinal itu misalnya tingkat pendidikan ya, misalnya yang tingkat pendidikan rendah, tingkat pendidikan menengah, dan tingkat pendidikan tinggi ya. Apalagi misalnya kadar kolesterol seseorang ya, misalnya kadar kolesterolnya itu baik, sedang, atau buruk ya, seperti itu. Kemudian untuk yang masuk data rasio itu misalnya tinggi badan, kemudian berat badan, kemudian kadar gula darah, kemudian kadar kolesterol juga masuk ya. Jadi nilainya ya, bukan pengklasifikasian bahwa dia masuk baik, sedang, atau buruk karena dia tidak masuk dalam data ordinal, tetapi nilai daripada kadar kolesterol seseorang ya. Kemudian ada lagi data interval ya. Jadi data interval ini misalnya suhu tubuh. Misalnya suhu tubuhnya itu anggaplah 27 derajat misalnya ya. Jadi kalau misalnya penilaian dalam hasil belajar itu misalnya rentang nilai antara 70 sampai 80. Misalnya frekuensi orang yang mendapatkan nilai di antara rentang tersebut misalnya ada 4 orang. Kemudian rentang nilai 81 sampai 90, frekuensi mahasiswa yang mendapatkan nilai tersebut misalnya ada 7 orang misalnya. Kemudian rentang nilai 91 sampai 100 misalnya ada 3 orang yang mendapatkan nilai tersebut ya. Jadi itu keempat jenis data. Nah, untuk yang distribusi chi-square ini yang harus digunakan adalah data ordinal ya. Jadi yang masuk tadi itu adalah jenis kelamin dan golongan darah ya, seperti itu. Kemudian untuk yang syarat kedua, datanya itu disusun dalam bentuk kontingensi baris kali kolom ya. Jadi jumlah baris dan jumlah kolom dalam pembuatan tabelnya nanti itu juga diperhitungkan ya, karena itu berpengaruh terhadap nilai nantinya, nilai tabel kontingensinya ya, seperti itu.
sekarang kita ke jumlah baris dan kolom tadi yang menjadi syarat penggunaan daripada distribusi uji chi-square ya. Jadi tabel kontingensi ini merupakan frekuensi yang ditentukan oleh dua variabel kategorik ya. Jadi yang pertama itu variabel itu harus terdiri dari baris untuk variabel pertama, dan yang menjadi variabel kedua adalah variabel kolom yang terdiri dari kita sebut pengkategorian K. Jadi setiap sel pada tabel nanti itu akan mengandung frekuensi untuk setiap kombinasi kategori ya. Kita bisa lihat contohnya pada tabel ini, di mana di sini itu jumlah barisnya itu ada 2 ya. Kenapa hanya ada 2? Karena pengkategorian daripada warna rambut ini kan sebenarnya ada 4 baris. Kalau kita lihat secara keseluruhan ada hair color, kemudian red, brunette, dan juga totals ya. Tetapi untuk pendistribusian chi-square ini yang berlaku itu hanya 2 baris ya. Jadi yang dihitung itu cuma yang red, warna rambut red, dan warna rambut brunette atau kecoklatan ya, seperti itu. Jadi barisnya 2 ya. Sekarang kita ke kolomnya. Kalau kita lihat secara keseluruhan, jumlah kolomnya di sini ada 5, yang mulai dari yang kolom hair color tadi, kemudian high school, kemudian ada college, kemudian ada graduate, kemudian ada totals ya. Tetapi yang dihitung di sini itu hanya 3, karena pengklasifikasian untuk pendidikan di sini itu hanya terdiri dari yang high school, yang SMA, kemudian college yang S1, dan graduate yang S2 atau yang sudah lulus S2 ya, seperti itu. Jadi untuk tabel kontingensinya ini kita bisa gunakan tabel 2x3 ya, seperti itu, karena jumlah barisnya itu ada 2, sementara jumlah kolomnya itu ada 3 ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita bisa melihat di sini tentang contoh tabel kontingensi baris kali kolom ya. Jadi kalau yang di atas tadi itu bagaimana menentukan baris dan kolom ya. Sekarang kita mau tentukan juga untuk contohnya ya tentang penggunaan kontingensi baris kali kolom ya. Jadi kita bisa lihat untuk tabel pertama ini, di mana ada hubungan antara Cancer dengan jumlah kelahiran ya, Cancer and birth age ya. Di situ untuk kolomnya sendiri itu ada kolom pengklasifikasian birth age, kemudian ada jumlah orang yang mengidap kanker, cancer, kemudian jumlah orang yang tidak mengidap cancer atau non cancer di sini, dan total keseluruhan dari semua responden ya. Kemudian untuk dari segi barisnya di situ ada umur yang lebih besar atau sama dengan 30 dan yang di bawah 30. Kemudian ada total. Nah, kenapa di situ hanya tertulis tabel kontingensinya 2x2? Karena yang diambil untuk pengklasifikasian barisnya itu hanya yang di atas atau sama dengan 30, kemudian di bawah 30 ya. Jadi yang hanya umurnya itu, seperti itu. Jadi untuk yang barisnya itu yang hanya lebih besar atau sama dengan 30 dan lebih kecil dari 30. Nah, sementara untuk yang kolomnya itu kan secara keseluruhan kalau kita lihat jumlah kolomnya itu ada 4. Tetapi yang diambil itu hanya yang pengklasifikasian untuk hubungan cancer dengan birth age. Jadi yang cuma cancer dengan yang non cancer ya. Jadi tabel kontingensinya di sini adalah 2x2 ya, seperti itu. Nah, kemudian kita lihat lagi yang tabel di bawah, di mana hubungan antara race dengan genotype ya. Di situ terlihat bahwa yang sebelah kanan itu bahwa tabel kontingensinya itu 4x3. Nah, kenapa 4x3? Sekarang kita lihat. Nah, kalau jumlah kolom kita lihat secara umum itu ada 5 di situ. Ada race, kemudian ada A besar, kemudian A besar, A kecil, kemudian A kecil, dan total ya. Sementara barisnya itu ada white, kemudian black, kemudian Hispanic, Asian, dan total. Nah, di sini kalau kita gunakan tabel kontingensi baris kali kolom untuk uji distribusi chi-square, maka jumlah barisnya itu hanya ada 4. Jadi pengkategoriannya hanya yang white, black, Hispanic, dengan yang Asian. Jadi totalnya itu tidak diambil ya.
Sementara untuk pengkategorian kolomnya itu hanya 3 ya, jadi yang totalnya juga tidak diambil. Yang diambil itu hanya kolom A besar A besar, kemudian A besar A kecil, dan juga A kecil A kecil. Jadi seperti itu kenapa tabel kontingensinya itu bisa 4 kali 3 ya, seperti itu. Oke, selanjutnya kita lihat sekarang tentang contoh kasusnya ya. Jadi supaya kalian lebih mengerti tentang tadi penggunaan tabel kontingensi baris kali kolom dan pengambilan keputusan nanti untuk pengujian hipotesis, maka kita langsung ke contoh soalnya ya. Jadi misalnya ada kasus di situ. Untuk kasus pertama, suatu studi dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara usia melahirkan pertama kali dengan kondisi mengidap penyakit kanker. Nah, hasil pengamatan menghasilkan data sebanyak 683 dari 3.220 wanita yang melahirkan pertama kali pada usia lebih atau sama dengan 30 tahun itu mengidap penyakit kanker. Dan ada 1.498 dari 10.240 wanita yang melahirkan pertama kali pada usia di bawah 30 tahun yang mengidap penyakit kanker. Nah, akan dilakukan pengujian hipotesis apakah usia melahirkan pertama kali itu berhubungan dengan pengidap penyakit kanker. Nah, data penelitian itu kemudian disajikan dalam bentuk tabel ya. Jadi nanti kalau misalnya di soalnya itu soalnya seperti ini, kalian langkah pertama kalinya adalah kalian buat tabel. Jadi kalian hubungkan antara usia melahirkan dengan tingkat penyakit kanker ya, seperti itu. Nah, di sini sudah ada tabelnya di mana kita hubungkan usianya dengan yang mengidap penyakit kanker dan juga total ya. Jadi usianya tadi sudah ada di atas. Jadi ada dua tadi usianya di soalnya, pernyataan soalnya itu ada yang lebih besar atau sama dengan 30 dan ada yang di bawah 30 ya. Kemudian totalnya di bawah. Nah, kemudian untuk kolomnya sendiri tadi ada yang mengidap penyakit kanker dan ada juga yang tidak ya. Jadi kita kategorikan yang wanita tadi yang mengidap penyakit kanker dengan yang tidak. Kemudian setelah itu kita tuliskan totalnya. Nah, dari pernyataan atau statement tadi di soal, di mana didapatkan bahwa yang mengidap penyakit kanker untuk usia lebih besar atau sama dengan 30 itu ada 683 dengan totalnya 3.220 ya. Jadi itu yang tadi 683 dan totalnya 3.220. Sementara kolom yang tidak itu untuk yang baris di atas 30 tahun atau sama dengan 30 tahun itu didapatkan dari selisih total dikurang dengan yang mengidap penyakit kanker. Maka didapatkanlah di situ nilainya 2.537. Nah, begitu pula untuk yang baris kedua, yang wanita mengidap penyakit kanker untuk yang di bawah 30 tahun. Tadi di statement soalnya itu ditentukan bahwa yang mengidap penyakit kanker itu berarti yang mengisi kolom ya di situ adalah sebanyak 1.498 dengan total daripada jumlah wanita adalah 10.245 ya. Jadi kemudian yang tidak mengidap penyakit kanker di bawah usia 30 tahun adalah selisih dari total dikurang dengan jumlah wanita yang mengidap penyakit kanker. Maka di situ didapatkanlah nilai untuk kolom tidak pada baris kedua pada umur di bawah 30 tahun itu sebanyak 8.747 ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita buat total keseluruhan yang mengidap penyakit kanker tadi untuk usia di atas 30 tahun dan di bawah 30 tahun, maka didapatkanlah nilainya 2.181. Sementara yang tidak mengidap penyakit kanker untuk yang usia di atas 30 tahun dan di bawah 30 tahun itu adalah 11.284. Nah, maka didapatkanlah total keseluruhan dari wanita yang mengidap penyakit kanker dan tidak mengidap penyakit kanker untuk usia di atas 30 tahun atau sama dengan 30 tahun dan di bawah 30 tahun itu sebanyak
13.465 ya. Jadi yang responden yang semuanya itu adalah 13.465 ya, seperti itu. Nah, langkah selanjutnya setelah kita sudah membuat tabel ya. Jadi kita sudah membuat tabel tadi tentang hubungan antara usia wanita pertama kali yang melahirkan, kemudian kita hubungkan dengan tingkat yang mengidap penyakit kanker. Nah, setelah kita buat semacam itu, langkah selanjutnya adalah kita buat hipotesis ya. Jadi kita buat dua hipotesis di sini, ada hipotesis 0 dengan hipotesis alternatif ya. Jadi hipotesis nolnya ini di mana theta A sama dengan theta B, kita buat sebagai statementnya, yaitu tidak ada hubungan antara usia melahirkan dengan penyakit kanker. Jadi dalam hal ini, proporsi orang yang melahirkan pertama kali pada usia di atas atau sama dengan 30 tahun yang kanker, dan proporsi orang yang melahirkan pertama kali pada usia di bawah 30 tahun yang kanker seimbang ya. Jadi itu hipotesis pertamanya. Sementara hipotesis kedua atau hipotesis alternatifnya di sini, di mana theta A itu tidak sama dengan theta B. Jadi statement daripada hipotesis untuk yang hipotesis kedua ini adalah ada hubungan antara usia melahirkan dengan penyakit kanker ya. Jadi dalam hal ini proporsi orang yang melahirkan pertama kali pada usia di atas atau sama dengan 30 tahun yang kanker, dan proporsi orang yang melahirkan pertama kali pada usia di bawah 30 tahun yang kanker berbeda ya. Jadi itu tadi hipotesisnya. Jadi kita buat dua hipotesis terkait dengan yang statement soal tadi ya. Jadi yang pertama untuk hipotesis nolnya tadi tidak ada hubungan, sementara hipotesis alternatifnya itu adalah ada hubungan ya antara usia melahirkan dengan tingkat penyakit kanker ya, seperti itu. Nah, langkah selanjutnya ketika tadi kita sudah membuat tabel dari hubungan antara usia melahirkan dengan tingkat pengidap kanker, kemudian selanjutnya kita buat hipotesis tadi sudah ya. Langkah selanjutnya adalah kita melakukan uji statistik ya. Jadi untuk uji statistik chi-square, di mana uji chi-square di sini persamaannya itu adalah sigma, di mana I sama dengan 1 dan sigma J sama dengan 1, di mana OIJ dikurang dengan EIJ dibagi dengan EIJ pangkat 2. Jadi itu persamaannya untuk uji statistiknya ya. Setelah kita tentukan persamaan untuk uji chi-square, sekarang kita hubungkan tadi ya. Jadi kita tentukan yang mana nilai O11 sampai dengan O22. Nah, berdasarkan tabel yang sudah kita buat ya, jadi tabel yang sudah kita buat pada pertama kali tadi itu kita tinggal masukkan yang mana yang dia masuk baris pertama kolom pertama, yang mana masuk baris pertama kolom kedua, dan seterusnya. Nah, di sini itu yang masuk baris pertama kolom pertama itu kita lihat di situ ada O11 ya untuk yang wanita pada usia di atas atau sama dengan 30 tahun yang mengidap penyakit kanker, itu dia berada pada baris pertama kolom pertama sehingga dia dituliskan di situ O11. Nah, kemudian untuk yang wanita yang umurnya di atas 30 tahun dan tidak mengidap penyakit kanker, maka dia masuk dalam baris pertama dan kolom kedua sehingga dituliskan di situ O12. Nah, totalnya itu N1 plus ya sebesar 3.220. Nah, kemudian untuk yang usia wanita di bawah 30 tahun yang mengidap penyakit kanker itu dia berada pada baris kedua kolom pertama, berarti dituliskan di situ O21 sebanyak 1498. Sementara yang usia di bawah 30 tahun yang tidak mengidap penyakit kanker itu dia berada pada baris kedua kolom kedua sehingga dituliskan di situ O22.
jumlahnya itu sebanyak 8.747. Nah, totalnya itu kita tuliskan N2 plus itu sama dengan 10.245. Nah, kenapa kita harus tuliskan N1 plus N2 plus, kemudian di bawahnya lagi untuk total daripada jumlah wanita yang mengidap penyakit kanker untuk usia di atas 30 tahun dan usia di bawah 30 tahun sebanyak 2.181 yang disimbolkan dengan N plus 1, karena di persamaannya nanti itu akan dibedakan jumlah total dari yang mengidap penyakit kanker dan yang tidak mengidap penyakit kanker. Jadi keseluruhannya di situ kita tuliskan N itu ada 13.465. Jadi kita tandai semua tadi yang masuk, yang mana yang masuk dalam kategori baris pertama, kolom pertama, yang mana masuk baris pertama, kolom kedua, dan seterusnya sampai dengan yang baris kedua, kolom kedua. Jadi sehingga dituliskan di situ O22. Nah, itu nanti semua akan dimasukkan di dalam persamaannya, ya seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya setelah kita sudah tentukan yang mana yang masuk baris pertama, kemudian kolom pertama dan seterusnya, kemudian kita gunakan persamaannya. Jadi kita tentukan nilai E, di mana di sini ada E11, kemudian ada E21, E12 dan E22. Jadi maksudnya bahwa E11 itu adalah yang masuk dalam baris pertama, kolom pertama. Jadi yang kemudian yang E21 maksudnya itu adalah yang mana yang masuk baris kedua, kemudian kolom pertama dan seterusnya. Nah, untuk persamaannya di sini, di mana untuk E11-nya itu adalah N plus 1 dikali dengan N1 plus maksud saya, kemudian dikali dengan N plus 1 dibagi dengan N. Di mana untuk nilai N1 plus pada kolomnya tadi itu adalah sebesar 3.220, kemudian untuk nilai N plus 1-nya itu adalah 2.181 dibagi dengan N yang merupakan jumlah total atau keseluruhannya itu sebesar 13.465. Maka didapatkanlah nilai E11-nya di sini sebesar 521,56. Nah, kemudian untuk E21 di sini persamaannya adalah N2 plus dikali dengan N plus 1 dibagi dengan N. Nah, kenapa N2 plus? Karena tadi baris kedua, dan kenapa N plus 1? Karena dia kolom pertama ya. Jadi nilai untuk N2 plus di sini adalah 10.245 dikali dengan N plus 1 sebanyak 2.181 dibagi dengan total keseluruhan N 13.465. Maka didapatkanlah nilai sebesar 1.659,44 untuk nilai E21-nya ya. Kemudian untuk nilai E12 di mana dia berada pada baris pertama kolom kedua, jadi N1 plus persamaannya itu adalah N1 plus dikali dengan N plus 2 dibagi dengan N ya. Jadi mengapa kita gunakan persamaan N1 plus? Karena dia berada pada baris pertama tadi dan kolom kedua, jadi kita gunakan N plus 2 dibagi dengan jumlah keseluruhannya. Maka didapatkanlah 3.220 yang merupakan nilai dari N1 plus dikali dengan 11.284 yang merupakan nilai dari N plus 2 dibagi dengan jumlah keseluruhan N 13.465. Maka didapatkanlah nilai untuk E12 itu adalah 2.698,44. Nah, kemudian nilai untuk E22 yang berada pada baris kedua kolom kedua, berarti persamaannya itu adalah N2 plus dikali dengan N plus 2 dibagi dengan N, di mana untuk nilai N2 plusnya itu adalah 10.245 dikali dengan nilai N plus 2 sebesar 11.284 dibagi dengan total keseluruhan 13.465, maka didapatkanlah nilai akhir untuk
E22 itu adalah 8.585,56. Nah, setelah didapatkan semua nilai itu untuk E11, E21, E12, dan E22, maka setelah itu kita gunakan persamaan chi-square tadi yang dari persamaan awal tadi. Maka persamaannya di situ adalah O11 dikurang dengan E11 pangkat 2 dibagi dengan E11, kemudian ditambah dengan O12 dikurang dengan E12 pangkat 2, kemudian dibagi dengan E12. Kemudian setelah itu ditambah dengan O21 dikurang E21 pangkat 2 dibagi dengan E21. Nah, setelah itu ditambah lagi dengan O22 dikurang dengan E22 pangkat 2 dibagi dengan E22. Maka didapatkanlah hasil akhirnya setelah kita masukkan semua persama nilainya tadi yang mulai dari O11 sampai dengan O22, kemudian yang nilai E-nya juga sudah kita masukkan yang mulai dari E11 sampai dengan E22. Ya, setelah itu kita pangkat 2, kemudian kita bagi dengan E11, E12, E21, dan E22, maka didapatkanlah nilai E akhirnya itu sebesar 78,37. Jadi nilai untuk uji chi-square-nya di sini itu adalah 78,37 ya, seperti itu. Jadi ini untuk uji ini nilai chi-square hitungnya ya, seperti itu. Nah, setelah tadi kita sudah mendapatkan nilai uji chi-square hitung ya. Sekarang kita tentukan nilai uji chi-square tabel ya. Kenapa kita perlu tentukan uji nilai chi-square tabel ini? Karena untuk menjadi pembanding antara nilai uji chi-square hitung yang sudah kita dapatkan di awal tadi ya. Nah, sekarang kita lihat tabel untuk uji chi-square-nya. Ya, dimana untuk yang tabel kontingensi yang tadi kita gunakan itu pada tabelnya itu adalah tabel kontingensi 2x2. Jadi otomatis di sini baris yang kita ambil adalah pada baris 2x2. Nah, sementara untuk yang taraf signifikansinya tadi itu di soal ditentukan bahwa digunakan sebesar 5%, maka kita ambil di sini adalah 0,05 ya. Jadi kalau kita hubungkan antara baris dengan kolom di sini yang tabel kontingensi 2x2 dengan taraf signifikansi sebesar 5%, maka kita dapatkanlah sebesar 3,84 untuk nilai uji chi-square tabelnya ya. Jadi yang dilingkari merah di situ itu hubungan antara yang 2x2 dengan 0,05 ditarik garis seperti itu, maka didapatkan nilai uji chi-square tabelnya itu sebesar 3,84. Nah, setelah tadi kita sudah mendapatkan nilai uji chi-square hitung ya. Sekarang kita tentukan nilai uji chi-square tabel ya. Kenapa kita perlu tentukan uji nilai chi-square tabel ini? Karena untuk menjadi pembanding antara nilai uji chi-square hitung yang sudah kita dapatkan di awal tadi ya. Nah, sekarang kita lihat tabel untuk uji chi-square-nya. Ya, dimana untuk yang tabel kontingensi yang tadi kita gunakan itu pada tabelnya itu adalah tabel kontingensi 2x2. Jadi otomatis di sini baris yang kita ambil adalah pada baris 2x2. Nah, sementara untuk yang taraf signifikansinya tadi itu di soal ditentukan bahwa digunakan sebesar 5%, maka kita ambil di sini adalah 0,05 ya. Jadi kalau kita hubungkan antara baris dengan kolom di sini yang tabel kontingensi 2x2 dengan taraf signifikansi sebesar 5%, maka kita dapatkanlah sebesar 3,84 untuk nilai uji chi-square tabelnya ya. Jadi yang dilingkari merah di situ itu hubungan antara yang 2x2 dengan 0,05 ditarik garis seperti itu, maka didapatkan nilai uji chi-square tabelnya itu sebesar 3,84 seperti itu. Nah,
Nah, jadi itu tadi perkuliahan kita tentang materi uji chi-square ya. Jadi Bapak harap kalian sudah mengerti tadi tentang penjelasan saya terkait dengan pengambilan keputusan atau pengujian hipotesis dengan menggunakan uji chi-square ya. Jadi itu saja untuk perkuliahan kita hari ini. Saya kira cukup untuk hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.